Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah kita kembali dipertemukan. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang beberapa kelemahan setan dan jin. Di sini siapa yang sering nonton film horor? Ya, kesannya sangat serem banget ketika menyaksikan jin dan setan. Orang pun langsung ketakutan, langsung merinding, bahkan sampai terkencing-kencing, bahkan sampai terbawa dalam mimpi. Namun pada hakikatnya perlu kita ketahui bahwa setan itu gaib, tidak akan terlihat atau kasat mata. Nah, di sini siapa yang ingin menaklukkan setan dan jin, maka wajib kita mengetahui kelemahan-kelemahan mereka. Apa saja kelemahan-kelemahan dari keduanya? Berikut ini kita langsung bahas. Yang pertama, kelemahan setan dan jin adalah orang-orang mukhlis, alias orang yang ikhlas, tulus dan berbuat kebaikan. Kelemahan yang satu ini dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." Kalau setan dan jin mengetahui orang yang akan digodanya adalah orang soleh, orang mukhlis, orang yang berbuat banyak kebaikan, maka setan dan jin langsung baperan atau terbawa perasaan dan segan untuk menggoda orang tersebut. Ibu saja tahu ya siapa yang berbuat baik, masa kita nggak tahu? Selanjutnya yang kedua, kelemahan setan dan jin adalah ketangguhan Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW. Setan dan jin jika berjalan, kemudian di depannya ada Sayyidina Umar, keduanya akan miring-miring jalannya, lebih memilih lewat jalan lain yang tidak dilewati oleh Umar. Setan dan jin langsung ciut begitu berpapasan dengan Umar, khalifah pengganti Abu Bakar tersebut. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Karena Sayyidina Umar memegang teguh ajaran Islam. Dia sungguh-sungguh mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya, tidak setengah-setengah. Setan dan jin sangat takut menghadapi orang yang teguh dalam keimanan seperti Sayyidina Umar. Untuk itu kita bisa mencontoh Sayyidina Umar untuk bisa lebih teguh dan benar-benar dalam menjalankan Islamnya, agar kita bisa juga ditakuti oleh setan dan jin. Kepengen gak ditakutin setan dan jin? Selanjutnya, kelemahan setan dan jin yang ketiga adalah tidak dapat menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seseorang bermimpi bertemu oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jelas itu pasti sang Nabi. Batin akan tenang dan akan semakin rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Itu adalah mimpi yang benar, karena setan dan jin mustahil atau tidak mungkin bisa meniru wujud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan bahwa setan dan jin tidak mampu meniru Nabi Muhammad SAW dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Muslim.
Namun sebelumnya kita harus terlebih dahulu memiliki ilmu pengetahuan tentang bagaimana wujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya. Selanjutnya yang keempat, cara kelemahan setan dan jin, yaitu setan dan jin tidak dapat menembus batas langit tertentu. Biasanya kawasan langit itu hanya dapat dilewati oleh malaikat. Bahkan ada pula langit yang khusus yang tidak ada makhluk masuk ke sana. Jika masuk ke sana akan hancur. Dalam hal ini, setan dan jin tidak akan dapat mengetahui informasi-informasi dari langit. Kalau pun ada informasi yang diklaim berasal dari langit, tetapi tidak dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis, maupun penjelasan oleh orang-orang soleh, itu artinya dusta atau kebohongan belaka. Selanjutnya yang kelima, kelemahan setan dan jin, yaitu mereka tidak dapat melewati pintu atau ruangan atau kawasan yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Bisa bismillah, bisa astagfirullah, apa saja. Yang penting menyebut nama Allah, maka setan dan jin tidak akan bisa masuk ke ruangan tersebut. Termasuk ketika kita akan memasuki rumah kita, perlu membaca salam. Selanjutnya yang terakhir, yaitu setan dan jin takut kepada Nabi Sulaiman. Ini dijelaskan dalam surat Syad ayat 35 sampai 38. Yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pemberi. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Selanjutnya dan kami tundukkan pula kepadanya syaitan-syaitan semuanya ahli bangunan dan penyelam. Dan syaitan yang lain yang terikat dalam belenggu. Dari sini kita mengetahui bahwa Nabi Sulaiman memiliki kekuatan atas izin Allah. Untuk itu kita semua diwajibkan untuk hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut dengan setan dan jin. Dengan keyakinan tersebut, maka insya Allah akan memberi kekuatan kita untuk bisa menaklukkan setan dan jin. Tetaplah di jalan lurusnya dan tetaplah istiqomah di jalan lurusnya. Semoga kita semua bisa dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Dan pada akhirnya kita semua insya Allah bisa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab. Dengan tidak perlu takut dengan setan dan jin. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kita dan pencipta semua makhluknya. Demikianlah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.